Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu,
demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal
menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Kami pengawas pemilihan umum,
Pancasila bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat Bawaslu sekalian, sebelumnya mohon maaf karena tadi ada sedikit kendala pada jaringan, maka Bawaslu Bicara sedikit tertunda. Namun semoga sahabat Bawaslu tetap semangat untuk mengikuti Bawaslu Bicara pada edisi kali ini. Selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Bawaslu Bicara ini. Bawaslu Bicara merupakan program Humas Bawaslu Kendal dalam rangka menyampaikan informasi kepada masyarakat. Lewat Bawaslu Bicara, masyarakat akan lebih tahu dunia pengawasan pemilu maupun pilkada, bagaimana kinerja Bawaslu dalam menegakkan keadilan pemilu. Bawaslu akan terus bergiat untuk menjadi lembaga pengawas terpercaya dalam penyelenggaraan pemilu demokratis, bermartabat, dan berkualitas. Program Bawaslu Bicara ini disiarkan live via Zoom meeting serta live streaming melalui akun Facebook Bawaslu Kendal. Jadi, dimanapun Anda berada, pastikan sinyal bagus dan tetap join dengan kita hingga akhir acara. Pada kesempatan kali ini, di edisi ke-17, kita akan membahas tentang mekanisme penyelesaian sengketa Pilkada 2020. Hadir saat ini bersama kita yaitu narasumber Bawaslu Bicara, yaitu Bapak Firman Teguh Sudibyo, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Kendal. Selamat pagi menjelang siang, Bapak. Selamat pagi, Mbak Rani. Sehat, Pak? Selamat pagi, Mbak Rani. Ya, sehat, Pak. Alhamdulillah, Ya. sehat walafiat. Tetap semangat ya, Pak, walaupun sudah siang. Kali ini. Ya, baik Pak. Pada kesempatan kali ini kita ada tema terkait mekanisme penyelesaian sengketa Pilkada 2020. Dulu kita kalau nggak salah pernah ada Bawaslu Bicara yang membahas tentang penyelesaian sengketa acara cepat ya Pak. Ya. Iya. Bisa di flashback sedikit nggak Pak terkait penyelesaian sengketa antar peserta tersebut Pak? Terima kasih, Mbak Rani. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sahabat Bawaslu. Selamat ketemu kembali dengan cara yang ke-17 kalau tidak salah ya. Ya. Pada edisi 17 ini kita akan membahas tema terkait dengan mekanisme penyelesaian sengketa pilkada tahun 2020.
di mana di edisi sebelumnya memang pernah kita sudah membahas kaitannya dengan sengketa, yaitu sengketa antar peserta pemilihan atau dikenal dengan penyelesaian sengketa cepat. Kita kenal bahwa di dalam sengketa pemilihan ada dua jenis sengketa. Yang pertama adalah sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilihan, dan yang kedua adalah sengketa antar peserta pemilihan. Sempat disinggung tadi bahwa sengketa antar peserta pemilihan ini terjadi akibat ada hak peserta yang diberikan secara langsung oleh peserta pemilihan lainnya. Sedikit ya, kita flashback apa yang sudah pernah kita sampaikan dahulu. Jadi sengketa antar peserta pemilihan ini terjadi akibat ada hak peserta yang diberikan secara langsung oleh peserta pemilihan yang lain. Contohnya misalnya ada di masa kampanye misalnya ada pemasangan alat peraga yang kemudian pemasangan alat peraga paslon A misalnya kemudian ditutup ataupun dihalangi oleh alat peraga paslon yang lain, sehingga ini menimbulkan kerugian bagi secara langsung oleh peserta yang lainnya. Maka kemudian itu yang disebut sengketa antar peserta pemilihan. Kemudian mekanisme penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan ini kewenangannya ada di Bawaslu Provinsi sesuai tingkatannya ketika itu pemilihan gubernur, kemudian Bawaslu Kabupaten konteksnya adalah pemilihan bupati, dan Bawaslu Kecamatan juga mempunyai kewenangan manakala ada mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten kepada Panwaslu Kecamatan. Ya, itu mungkin Mbak Rani. Jadi untuk penyelesaian sengketa antar peserta itu Panwaslu Kecamatan ada kewenangan untuk menyelesaikannya ya Pak ya. Tapi harus ada mandat terlebih dahulu dari Bawaslu Kabupaten atau Kota. Kalau waktu penyelesaiannya Pak? Baik, untuk sengketa antar peserta pemilihan itu diselesaikan pada hari itu juga dan tempat yang sama. Tetapi memang ada aturan yang mengatur bahwa bisa lebih dari hari itu, yaitu maksimal 3 hari. Dengan pertimbangan adalah letak geografis ataupun ada kendala-kendala lain karena persoalan geografis misalnya atau yang lainnya. Tetapi kita tetap tekankan karena wilayah Kabupaten Kendal ini termasuk geografisnya tidak begitu masalah, sehingga kita tekankan kepada jajaran kita di Panwasam untuk bisa menyelesaikan sengketa antar peserta ini pada hari dan tempat yang sama. Begitu Mbak Rani. Hasil dari penyelesaian sengketa tersebut nanti berupa putusan ya Pak ya? Ya. Itu sedikit flashback kita terkait penyelesaian sengketa antar peserta. Nah, ada satu lagi terkait penyelesaian sengketa antara peserta dengan penyelenggara. Siapa saja sih Pak yang bisa menjadi subjek dan apa saja objeknya? Boleh dijelaskan Pak? Baik, terima kasih. Sengketa antara peserta dengan penyelenggara terjadi karena apa? Karena munculnya SK ataupun BA KPU terkait dengan misalnya ini ada pencalonan. Maka kemudian muncullah sengketa antar peserta pemilihan karena pada konteks pencalonan ini SK maupun BA KPU ini bisa menjadi objek sengketa pada sengketa antar peserta pemilihan. Kemudian bicara mengenai subjeknya ataupun pemohon. Pemohon pada sengketa antar peserta pemilihan ini adalah bakal paslon, kemudian paslon dan pihak terkait. Jadi subjeknya itu Mbak Rani. Kalau boleh tahu pihak terkait itu seperti apa ya Pak? Siapa gitu? Pihak terkait adalah bakal paslon atau paslon
baik itu paslon gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota yang berpotensi dirugikan atas penyelesaian sengketa pemilihan tersebut dan berpotensi dirugikan berpotensi atas penyelesaian sengketa pemilihan tersebut. Ini yang disebut dengan pihak terkait. Maka pihak terkait bisa menjadi pemohon dalam hal penyelesaian sengketa antara peserta ini. Itu Mbak Rani. Terkait waktu untuk mengajukan permohonan sengketa itu dibatasi berapa hari ya Pak ya? Penyelesaian sengketa menggunakan standar hari kerja dan hari kalender. Kemudian terkait dengan permohonan yang digunakan adalah hari kerja, yaitu 3 hari kerja sejak SK ataupun DA itu ditetapkan. Contoh ini untuk 3 hari kerja itu, semisal SK ataupun DA KPU itu kemudian dikeluarkan ataupun ditetapkan hari Jumat, maka perhitungannya untuk Sabtu Minggu tidak dihitung, sehingga perhitungannya dimulai dari hari Senin, Selasa dan Rabu adalah hari terakhir untuk permohonan sengketa. Kemudian katanya yang masih hari 3 hari tersebut. Hari pertama, Bawaslu membuka pelayanan penerimaan permohonan itu dimulai di pukul 8 sampai pukul 16.00. Hari pertama dan hari kedua, ya, pada hari kerja. Kemudian hari ketiga ataupun hari terakhir, kita menerima permohonan itu, kita mulai pukul 8 sampai pukul 00 ataupun 24.00. Jadi kalau waktunya sudah lewat, ya mohon maaf tidak bisa mengajukan permohonan sengketa begitu ya Pak ya? Ya, jadi permohonan itu pasti tidak bisa diregister karena ada syarat yang tidak terpenuhi di dalamnya. Oh iya. Kalau syarat-syaratnya Pak, terkait syarat-syarat untuk bisa melakukan permohonan sengketa Pak? Oke. Apa saja syarat di dalam permohonan sengketa? Yaitu permohonannya di dalam yang mau disengketakan itu apa? Itu di dalam nanti ada form-form yang harus diisi, kemudian disiapkan oleh petugas penerima permohonan yang kemudian bisa diisi oleh pemohon. Permohonan, kemudian fotokopi identitas ataupun EKTP, kemudian objek sengketa, betul salinan SK ataupun BA KPU tadi, kemudian alat bukti dan daftar alat bukti. Kemudian dokumen tambahan ketika pemohon menunjuk kuasa hukum, maka ada dokumen yang harus juga ditambahkan, disertakan di dalam permohonan tadi, yaitu surat kuasa khusus, kartu tanda advokat yang masih berlaku, kemudian BA ataupun sumpah advokat atau dikatakan surat keterangan sumpah dari pengadilan, dan yang keempat adalah kartu identitas kuasa hukum tersebut. Jadi syarat-syaratnya itu harus dipenuhi ya Pak. Tapi kalau misal ada pemohon yang syaratnya belum terpenuhi gitu bagaimana Pak? Ya, artinya itu belum bisa diregister, masih ada tambahan waktu, yaitu setelah dilakukan pemeriksaan berkas terhadap berkas permohonan tersebut dan dinyatakan bahwa berkas permohonan itu belum lengkap, maka ada tambahan 3 hari lagi untuk melengkapi pada pemohon. Jika ada waktu 3 hari lagi untuk melengkapi. Jika ketika 3 hari waktu hari kerja itu tidak dilengkapi, maka sudah bisa dikatakan berkas permohonan tersebut tidak bisa diregister ataupun ditolak permohonan. Itu kan. Perbaikannya jadi itu 3 hari di luar hari permohonan gitu ya Pak? Oh iya, baik. Itu tadi sedikit penjelasan atau pembukaan terkait penjelasan penyelesaian sengketa antara peserta dengan penyelenggara. Sebelumnya, jangan lupa nanti akan ada link yang bisa diisi oleh sahabat Bawaslu sekalian, dan nanti sahabat Bawaslu yang bergabung bisa mendapatkan sertifikat yang akan dikirim ke email masing-masing. Baik Pak, lanjut Pak. Terkait penyelesaian sengketa antara peserta dengan penyelenggara, kewenangan siapa ya Pak untuk menyelesaikan? Sesuai tingkatannya, ketika ini adalah
konteksnya adalah pemilihan bupati dan wakil bupati, maka kewenangannya hanya ada di Bawaslu kabupaten atau kota maksudnya ya. Sehingga Panwaslu kecamatan ataupun Bawaslu provinsi tidak punya kewenangan ketika konteksnya ini adalah pemilihan bupati. Bedanya ketika konteksnya ini adalah pemilihan gubernur, maka kewenangannya ada di Bawaslu provinsi. Demikian barang. Untuk Panwaslu kecamatan tidak ada kewenangan nggih Pak nggih. Beda kalau penyelesaian sengketa antar peserta gitu nggih. Kalau tahapan penyelesaiannya Pak, tahapan-tahapan atau mekanisme penyelesaian sengketa antara peserta dengan penyelenggara itu apakah sama dengan penyelesaian sengketa antar peserta Pak? Berbeda Pak Randi. Tadi sudah kami sampaikan kalau terkait dengan sengketa antar peserta, kita waktunya adalah maksimal 3 hari dengan pertimbangan yang tadi sudah kami sampaikan. Tetapi ketika sengketa antara peserta dengan penyelenggara, maka setelah permohonan ini diregister ada waktu 12 hari untuk menyelesaikan proses sengketa pemilihan ini, yaitu tidak termasuk ada 2 hari 12 hari tersebut ada 2 hari untuk musyawarah tertutup ataupun mediasi ya. Kita pertemukan para pihak, kemudian kita lakukan musyawarah, sehingga manakala musyawarah itu kemudian mencapai kesepakatan, maka tidak perlu dilakukan musyawarah terbuka. Tetapi kalau tidak mencapai kesepakatan, maka 10 hari yang tadi kami sampaikan, 12 hari atau 2 hari ini adalah untuk proses musyawarah terbuka. Jadi waktunya 12 hari itu 12 hari kerja nggih Pak ini? Hari kalender kalau hari kalender kalau itu nggih. Kalau KBD-nya, tapi kalau permohonan itu adalah hari yang dipakai adalah hari kerja. Tetapi kalau dalam proses musyawarahnya yang dipakai adalah hari kalender. Hari kalender. Hari pun tetap itu. Jadi tidak mengena. Jadi misal Sabtu Minggu juga termasuk dihitung nggih Pak nggih? Jadi termasuk hari libur bukan hari kerja. Karena ini adalah hari kalender. Beda dengan bagian permohonan yang kita pakai adalah standar hari kerja. Nah tadi Pak Firman menyinggung sedikit terkait musyawarah di penyelesaian sengketa antara peserta dengan penyelenggara. Dan penyelesaian sengketa antar peserta itu juga ada musyawarah ya Pak ya. Nah musyawarah di sini itu sama atau berbeda ya Pak? Berbeda. Jadi kalau musyawarah antar peserta ini dilakukan oleh kawan-kawan Panwaslu kecamatan pada saat dan tempat yang sama, sehingga proses itu misalnya kami anggap persoalan-persoalan kaitannya dengan tadi yang kami sampaikan, kami contohkan terkait dengan APK, memang prosesnya adalah musyawarah mempertemukan kedua belah pihak ini untuk kemudian harapannya adalah mencapai kesepakatan. Tetapi produknya tetap sama, adalah itu putusan, baik itu mencapai kesepakatan. Dalam proses sengketa antar peserta ini juga produknya adalah putusan Bawaslu. Kemudian di dalam dalam penyelesaian musyawarah antara peserta dan penyelenggara tetap tidak sama, produknya adalah putusan. Baik. Oh iya, sebelumnya saya juga mengingatkan pada sahabat Bawaslu, jika ada pertanyaan boleh ditulis di kolom chat atau nanti pada saat sesi tanya jawab nanti boleh mengangkat tangan ya untuk yang ingin bertanya. Kalau proses musyawarahnya sendiri Pak, itu tahapan-tahapannya seperti apa ya Pak? Untuk proses musyawarah sengketa antara peserta dengan penyelenggara ini, Bawaslu tentu saja di timeline awal harus membuat mempersiapkan ada majelis musyawarah ini. Majelis musyawarah itu adalah pimpinan Bawaslu Kabupaten. Kemudian kita siapkan juga panitia musyawarahnya, paling sedikit 4 orang adalah pegawai di lingkup Bawaslu Kabupaten. Terdiri dari 4 orang, terdiri dari 1 orang sekretaris, itu dari unsur PNS yang ada di lingkungan
kerja Bawaslu Kabupaten. Kemudian 1 orang lagi adalah asisten majelis musyawarah, 1 orang notulen, kemudian 1 orang perisalah. Jadi kita membutuhkan 4 pegawai di lingkup Bawaslu Kabupaten Kendal untuk menjadi panitia dalam proses musyawarah. Kemudian kami tambahkan bahwa sekretaris panitia musyawarah tersebut harus dari unsur PNS yang ada di lingkungan kerja Bawaslu Kabupaten. Kemudian untuk asisten majelis musyawarah ini bisa dari unsur luar PNS. Yang mungkin mereka adalah pegawai di lingkungan Bawaslu, termasuk juga notulen. Begitu Kak. Jadi ada unsur PNS di dalamnya, tapi tetap ada di lingkungan Bawaslu, tidak melibatkan pihak luar gitu ya Pak Nggih. Tadi untuk musyawarah terbuka dan musyawarah tertutup, itu di samping waktu, bedanya tuh apa ya Pak? Kan tadi kalau musyawarah terbuka waktunya hanya 2 hari, kalau musyawarah tertutup 10 hari. Selain dari segi waktu, itu perbedaannya dari apa lagi ya Pak ya? Jadi musyawarah tertutup itu musyawarah yang tidak boleh dihadiri oleh selain para pihak yang kita undang. Jadi hanya para pihak itu yang kita yang boleh hadir pada saat proses musyawarah tertutup ini. Lain halnya dengan ketika musyawarah terbuka. Musyawarah terbuka ini kita buka untuk umum, siapa saja boleh mengikuti proses itu. Begitu, Pak. Jadi kalau musyawarah terbuka juga mungkin bisa di-share melalui sosial media gitu ya Pak ya? Ya. Supaya mungkin masyarakat luas juga bisa mengikuti tahapan atau penyelesaian sengketa yang sedang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Kota, begitu ya? Baik. Dari sahabat Bawaslu sekalian, tadi sedikit pemaparan materi dari Pak Firman. Apakah ada yang ingin bertanya dari sahabat Bawaslu yang bergabung via Zoom? Jika ada yang ingin bertanya bisa melambaikan tangan. Ini yang join kebanyakan Panwascam Pak. Mungkin ada Panwascam yang ingin bertanya? Kaliwungu, Boja, Sukoharjo, Gemo, Cepiring. Boleh saya sampaikan, Mbak? Oh iya, boleh Pak. Tadi belum sempat saya singgung bahwa permohonan terkait dengan sengketa antara peserta dengan pemilihan ini ada yang sifatnya online ya, bahwa kita menyiapkan aplikasi sistem penyelesaian sengketa, jadi bisa mendaftarkan ataupun mengajukan permohonan dengan sistem online. Bisa juga langsung datang ke kantor Bawaslu. Tetapi ada kami memang mana ada pemohon yang mengajukan permohonan bisa langsung saja ke Bawaslu supaya mengenai berkas-berkas apa yang kemudian lengkap dan tidak lengkap, mereka bisa langsung ketemu dengan petugas penerima permohonan yang ada di kantor Bawaslu. Kemudian yang kedua, saya tambahkan bahwa sengketa peserta pemilihan ini bisa saja gugur ketika kemudian pihak yang bersengketa, pihak yang bersengketa ini meninggal dunia. Pihak yang bersengketa atau pemohon ini meninggal dunia, sehingga dianggap gugur permohonan sengketanya. Yang kedua adalah pemohon atau kuasa hukumnya tidak hadir 2 kali berturut-turut dalam proses musyawarah setelah diundang secara bahasanya setelah diundang secara patut oleh Bawaslu terkait dengan jadwal kapan dilakukan proses musyawarah tersebut. Yang ketiga adalah termohon dalam hal ini telah memenuhi tuntutan pemohon sehingga tidak perlu dilakukan adanya proses musyawarah lagi karena permohonnya sudah mengabulkan, artinya itu sudah memenuhi tuntutan dari pemohon.
Dan yang keempat adalah pemohon mencabut permohonannya. Sehingga kalau empat ini kemudian terjadi, maka sengketa proses pemilihan ini dianggap gugur. Demikian mungkin tambahan dari saya, Mbak Rani. Kalau sengketa gugur seperti itu juga nanti tetap dituangkan dalam bentuk putusan, Pak, atau bagaimana? Ya, kita buatkan berita acara, bukan putusan tapi berita acara. Oh, berita acara. Apakah masyarakat luas itu bisa melihat BA atau putusan yang kita keluarkan terkait penyelesaian sengketa itu, Pak? Ya, jadi itu nanti yang kita umumkan. Jadi putusan dari Bawaslu itu nanti kita tempel di papan pengumuman yang ada di kantor Bawaslu. Selain juga kita sampaikan kepada pihak pemohon maupun pemohon. Apakah ada yang ingin bertanya? Bentar, cek ya. Oh iya Pak, menyinggung sedikit ini Pak, kan kita sekarang kan memang sedang berada di dalam tahapan pilkada, atau lebih tepatnya sekarang sedang dalam tahapan pencalonan. Pencalonan itu juga cukup riskan ya Pak, terkait dengan adanya sengketa. Selain tahapan itu, apakah ada tahapan-tahapan lain juga yang mungkin dirasa cukup berpotensi timbulnya sengketa nanti? Jadi mungkin nanti dari pihak Panwascam pun juga bisa berwaspada gitu Pak. Baik. Dalam konteks sengketa antara peserta dengan penyelenggara, tentu kalau bicara tahapan paling krusial dan paling berpotensi yang terjadinya sengketa adalah di tahapan pencalonan. Kemudian dalam proses pencalonan ini, dimulai tanggal 4 sampai besok adalah masa pendaftaran, kemudian tanggal 23 September nanti adalah penetapan calon. Nah, muncullah kemudian SK ataupun BA KPU terkait dengan penetapan calon. Siapa saja yang ditetapkan di sehingga masa pendaftaran ini sangat berpotensi terjadinya sengketa antara peserta dengan penyelenggara. Hingga dalam konteks sengketa antar peserta ini biasanya terjadi di tahapan kampanye, di mana kawan-kawan Panwaslu kecamatan yang mempunyai kewenangan bisa juga mempunyai kewenangan dengan dasar mandat itu juga harus mempersiapkan diri segala sesuatunya terkait dengan barangkali ada sengketa antar peserta pemilihan yang terjadi di wilayah kecamatan masing-masing di wilayah Kabupaten Kendal. Mungkin itu barangnya. Jadi yang perlu diwaspadai itu dari tahapan pencalonan yang memang akan dilaksanakan pada tanggal 4 sampai tanggal 6 ya Pak ya? Iya. Dan perlu diwaspadai juga nantinya pada tahapan kampanye seperti itu. Dari Facebook? Belum ada. Kalau tips atau apa yang dilakukan Bawaslu gitu Pak, supaya sengketa itu jangan sampai terjadi di pilkada atau pemilihan kali ini. Soalnya pasti pilkada ini memang beresiko adanya sengketa, tapi apa saja yang akan dilakukan Bawaslu supaya sengketa itu tidak terjadi gitu Pak? Terima kasih. Sekali lagi tadi bahwa dalam rangka konteks sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan,
kami sudah beberapa kali berkoordinasi dengan KPU. Yang pertama adalah menyampaikan kepada KPU agar melaksanakan ketentuan dalam masa pendaftaran ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan masalah waktu. Sama halnya dengan kita tadi 3 hari tadi, bahwa di masa 4 sampai 6 September nanti KPU membuka pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kendal. Dimulai pada tanggal 4, waktunya juga sama. Di hari pertama dan kedua, yaitu tanggal 4 dan 5 itu, KPU akan membuka pendaftaran itu pukul 4 sampai pukul 8 pagi sampai pukul 16.00. Kecuali di hari terakhir ataupun hari ketiga ini, KPU akan melayani pendaftaran ini adalah pukul 8 sampai pukul 24.00. Nah, dalam rangka kemudian melakukan upaya himbauan dan pencegahan kepada KPU, kami sampaikan kepada KPU himbauan ini agar KPU melaksanakan ketentuan perundang-undangan ini sesuai dengan regulasi yang mengatur. Tidak ada istilahnya toleransi, misalnya telat berapa menit misalnya atau bisa diterima. Karena ini juga sangat berpotensi timbulnya sengketa antara peserta dengan pemilihan. Termasuk juga hal-hal lain, misalnya termasuk pemeriksaan berkas dan lain-lain. Kami dari Bawaslu Kabupaten Kendal sudah mendorong KPU berkoordinasi dengan instansi atau dinas-dinas terkait dan dianggap bahwa mengesahkan semua berkas-berkas terkait dengan berkas pendaftaran, pengumuman syarat administrasi pendaftaran. Begitu, Pak Rani. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Oh iya. Baik Pak, ada. Baik Pak, ada pertanyaan ini Pak dari Mehmet Al-Fatih Wamena. Dapatkah mengajukan upaya hukum terhadap sengketa Pilkada 2020 ke MK ini Pak? Ada pertanyaan. Mohon dijawab Pak. Baik, pertanyaan dari Mas Mehmet Al-Fatih ya, dari Wamena. Ternyata partisipan kita sampai ke Indonesia di sana. Terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan Bawaslu Bicara Kabupaten Kendal ini. Pertanyaannya adalah apakah ada upaya hukum sampai tingkat MK terkait dengan kita ini konteksnya apa dulu Mas ya? Kalau dari konteks pencalonan maka putusan Bawaslu ini bisa dilakukan banding, yaitu upaya hukumnya ke PT Tun. Ini konteks pencalonan ya, konteks tahapan pencalonan. Bedanya ketika konteks itu adalah konteksnya adalah terkait dengan penetapan hasil, terkait dengan hasil. Itu maka Bawaslu masih tidak punya kewenangan terkait dengan hasil, cuma mungkin sebagai tidak terkait saja karena pengajuan terkait dengan perselisihan hasil pemilihan langsung ke MK, tidak ke Bawaslu. Sehingga kapasitas Bawaslu mungkin hanya sebagai pihak terkait di situ manakala memang dibutuhkan keterangannya. Tetapi dalam konteks pencalonan di masa tahapan pencalonan ini adalah ketika ada putusan Bawaslu dalam proses sengketa ini kemudian ada pihak yang mungkin tidak sah, mungkin perlu dilakukan banding, maka ada upaya hukum yaitu mengajukan banding ke PT Tun. Mungkin itu yang bisa saya jawab terkait dengan pertanyaan Mas Al-Fatih tadi. Ya baik, begitu supaya semoga jawabannya cukup jelas ya Pak Mehmet Al-Fatih ya. Baik, yang lain ada yang ingin bertanya? Mungkin dari Panwascam ingin bertanya terkait penyelesaian sengketa antar peserta karena Panwascam memiliki kewenangan untuk menyelesaikan penyelesaian sengketa antar peserta. Oh iya, ada pertanyaan lagi nih Pak dari Pak Malik
Panwascam Gemuh ya. Jika terjadi sengketa di tingkat kecamatan, apakah boleh Panwaslu kecamatan mengarahkan proses sengketa ke Bawaslu kabupaten? Ini apa dulu itu? Sengketanya terkait dengan apa? Antar peserta apa? Mungkin ini ya Pak. Kita sambungkan langsung saja ke Pak Malik ya, supaya lebih jelas pertanyaannya seperti apa. Baik, untuk Pak Malik bisa diaktifkan suaranya. Oh. Jawab saja Mbak Tani ya. Iya, mungkin jawab saja Pak. Terkait dengan pertanyaan Mas Malik dari Panwaslu Kecamatan ini, dalam konteks misalnya antar peserta, jika ada pemohon yang mengajukan ataupun menyampaikan itu ke Panwaslu Kecamatan dalam konteks antar peserta, maka mohon itu bisa diterima oleh Panwaslu Kecamatan karena kewenangan Panwaslu Kecamatan bisa masuk ke penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan. Seperti tadi seperti yang sudah kita simulasikan pada saat rapat dengan Panwaslu Kecamatan, saya yakin itu sudah bisa dipahami oleh kawan-kawan kecamatan. Kemudian kami jawab terkait dengan konteks sengketa antar peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan. Manakala kemudian ada yang pemohon misalnya datang ke Panwaslu Kecamatan untuk mengajukan permohonan karena wilayah ini bukan Panwaslu Kecamatan, maka diarahkan saja bahwa wilayah pemohon itu untuk mengajukan permohonan ke Bawaslu Kabupaten. Nah, wilayahnya tadi terkait dengan kewenangan karena ini antara peserta dengan penyelenggara, maka kewenangannya ada di Bawaslu Kabupaten, sehingga boleh saja Panwaslu Kecamatan mengarahkan itu ke Bawaslu Kabupaten. Harapannya masih seperti itu karena Panwaslu Kecamatan tidak boleh menerima permohonan dalam konteks sengketa antara peserta dengan penyelenggara ini. Demikian mungkin Mas Malik yang bisa kami jawab. Ya. Apakah sudah jelas Pak Malik terkait pertanyaan dan jawaban dari Pak Firman? Atau ada yang ingin ditambahkan oleh Pak Malik? Mohon diaktifkan suaranya Pak. Sebelumnya link untuk e-sertifikat sudah di-share ya, bisa diisi oleh sahabat Bawaslu sekalian sebelum acara Bawaslu Bicara ini selesai nanti. Pak Malik. Halo Pak. Mungkin Mas Malik sudah paham itu ya? Oh enggak, Bisa? dia sudah paham. Ya. Sudah paham ya? Jika sudah paham, bisa anggukkan kepalanya Pak. Atau ingin menambahkan lagi pertanyaan? Mumpung di sini masih ada Pak Firman yang bisa menjelaskan terkait penyelesaian sengketa. Oh cukup Pak, ditulis di kolom chatnya cukup. Baik, ada pertanyaan lagi dari yang lain? Tadi terkait
Pak Eko Hadi. Apakah ingin bertanya dari Pak Eko Hadi? Enggak, berarti enggak. Halo, Mbak. Oh iya. Halo Pak. Pak Eko mau bertanya? Ya, Iya Pak, silahkan Pak. sudah bisa? Sudah bisa? Oke. Oh, untuk Terima kasih. videonya boleh minta Selamat tolong siang, Mas diaktifkan, Pak? Firman. Ya, selamat siang Pak Eko. Iya. Iya, videonya Iya. boleh minta tolong diaktifkan. Tiga error, Mbak. Oh gitu, oh iya baik Pak, dilanjutkan saja. Gimana? Iya nggak apa-apa. Lanjut, oke. Iya, iya. Mas Firman, ingin saya tanyakan adalah kaitannya dengan penjelasan sengketa misal contoh pemenang PK, pemenangan apa ini? Karena ada yang difasilitasi oleh KPU, ada juga yang dibuat oleh peserta atau calon peserta pemilu sendiri. Nah, di situ ada kasus katanya dengan spanduk yang dibuat oleh peserta sendiri. Kemudian pada saat ada permasalahan kita selesaikan dengan acara singkat, akan tetapi spanduk tersebut peserta pemilu tidak ingin memindahkan atau melepaskan. Kemudian kita ingin membuat surat kepada KPU, kemudian dari KPU sendiri juga tidak menindaklanjuti karena itu APK-nya bukan APK dari buatan KPU. Ini semisal contoh ya. Langkah apa yang harus kita lakukan? Padahal di situ APK-nya masih terpasang. Dari pihak peserta tidak mau mencabut atau menggeser atau menurunkan, KPU pun sama. Mohon petunjuknya Mas Firman. Terima kasih. Baik. Baik, Mas. Terkait dengan pemasangan APK, tentu nanti kita akan menunggu produk KPU, yaitu PKPU, terkait dengan yang mengatur tentang kampanye, termasuk salah satunya adalah pemasangan alat peraga. Sempat terjadi bincang-bincang ataupun koordinasi di awal kemarin itu bahwa sepertinya bunyi dari aturan kampanye adalah terkait dengan APK. APK difasilitasi oleh KPU, tetapi peserta boleh kemudian membuat ataupun memproduksi sendiri sejumlah 200% kalau tidak salah ya, dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU. Sehingga hitungan fasilitasi KPU plus 200% dari peserta ini menjadi dasar bagi kita untuk melakukan pendataan terhadap jumlah. Ini bukan tempat, akhirnya menjadi jumlah. Kalau kemudian melebihi dari jumlah yang sudah diatur di PKPU, tentu ini terjadi pelanggaran terkait dengan jumlah alat peraga kampanye. Kemudian berkaitan dengan rekomendasi, tentu kewajiban kita adalah menyampaikan rekomendasi itu kepada KPU. Terus selanjutnya KPU berkoordinasi mungkin dengan pihak terkait, misalnya Satpol PP atau apa, untuk melakukan penertiban terhadap APK-APK yang melanggar tadi. Tetapi bila kemudian ataupun manakala itu tidak juga ditindaklanjuti, apa langkah pengawas di situ? Ya, kalau kalau boleh kami menyampaikan pendapat, maka koordinasilah pengawas kepada Satpol PP dan mengajak PPK, hal itu di tingkat kecamatan,
untuk melakukan penertiban terhadap alat peraga kampanye yang melanggar tadi. Karena tapi setelah dilakukan rekomendasi ke jajaran KPU Mas ya, misalnya Panwascam ini sudah memberikan rekomendasi kepada PPK, ternyata tidak ditindaklanjuti. Kemudian sebagai pengawas Panjenengan harus aktif kemudian melakukan koordinasi mengundang PPK dan Satpol PP bagaimana ini terhadap aturan yang dibuat oleh KPU manakala ada pelanggaran tersebut, sehingga kemudian tidak serta-merta pengawas di situ adalah sebagai eksekusi, sehingga libatkan ataupun ajak koordinasi PPK dan Satpol PP yang ada di kecamatan untuk melakukan penertiban terhadap APK yang melanggar tadi. Kira-kira begitu Mas Eko jawaban kami. Ya, terima kasih Mas Firman, jelas sekali. Baik, terima kasih Pak Eko atas pertanyaannya. Ini ada pertanyaan lagi Pak dari Facebook, dari Arifuddin Mustafa. Tanya 2 pertanyaan ini. Yang pertama, yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa acara cepat, apakah hanya Panwascam saja atau PKD juga punya wewenang yang sama? Kalau PKD tidak berhak, di manakah posisi dari PKD dalam penyelesaian sengketa? Itu pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan keduanya, penerimaan laporan dugaan pelanggaran apakah hanya bisa di posko sekretariat Panwascam ataukah bisa di posko PKD? Itu Pak pertanyaannya. Mas Arifuddin Mustafa, Panwaslu Kecamatan Ngalungel, nggak salah ya? Iya. Sengketa antar peserta pemilihan, apakah ada kewenangan dari PKD? Iya Pak. Pernah kami sampaikan bahwa PKD kewenangan penyelesaian sengketa antar peserta ini hanya pada Panwaslu Kecamatan. Dengan catatan tadi ada mandat yang diberikan Bawaslu kepada Panwaslu Kecamatan, sehingga PKD tidak bisa menyelesaikan ataupun menerima permohonan sengketa terkait dengan sengketa dengan acara cepat ini. Sehingga kapasitas PKD apa ini? Bisa jadi dilibatkan oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu administrasinya misalnya. Karena saya yakin bahwa dalam proses sengketa antar peserta ini akan, karena waktunya sangat singkat ya, ini sangat cepat, maka membutuhkan tidak cukup hanya Panwaslu Kecamatan yang punya kurang bisa. Mungkin bisa dibantu staf atau mungkin bisa dibantu PKD, sehingga kapasitasnya PKD hanya sifatnya hanya membantu, tidak kemudian apalagi memutuskan mengambil keputusan. Ini tidak diperbolehkan Mas Mustafa ini. Satu kami bahwa PKD tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan proses sengketa antar peserta ini. Jadi kalau kapasitasnya hanya membantu Panwaslu Kecamatan, monggo saja ini boleh. Begitu. Kemudian pertanyaan kedua, apakah boleh kemudian PKD menerima laporan penanganan pelanggaran? Maksudnya gitu, laporan terkait dengan penanganan pelanggaran. Harapan kami PKD bisa mengarahkan itu kepada Panwaslu Kecamatan. Untuk menerima itu di kantor Panwaslu Kecamatan, karena memang banyak teknis penanganan pelanggaran. Saya khawatirnya PKD ini tidak paham, karena juga ada aturan terkait dengan batasan waktu. Nanti kalau terlalu lama di desa malah nanti ke prosesnya ke kecamatan malah sudah menghabiskan banyak waktu. Sehingga arahkan saja itu ke Panwaslu Kecamatan. Sehingga dalam rangka boleh atau tidak, ya kami katakan ya Panwaslu Kecamatan saja yang menangani terkait dengan laporan penanganan pelanggaran. Beda halnya ketika kemudian sifatnya hanya administrasi, misalnya terkait dengan daftar pemilih. Ada warga yang kemudian belum tercover di dalam daftar pemilih, kemudian ada warga yang melapor ke pos pengaduan di tingkat desa atau di PKD. Ini boleh karena ini sifatnya administrasi. Tetapi dalam konteks penanganan pelanggaran pidana khususnya, arahkan saja itu ke Panwaslu Kecamatan. Mungkin itu Mas Mustafa yang bisa kami jawab. Baik, jadi sifatnya di sini PKD itu membantu tugas dari Panwascam. Selebihnya untuk menyelesaikan sengketa antar peserta
maupun yang nanti memberikan putusan itu tuh haknya ada di kewenangannya ada di Panwascam, begitu ya Pak ya. Baik, ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman di Zoom, via Zoom. Mungkin jika tidak ada pertanyaan bisa dicukupkan ya Pak, atau Pak Firman ada closing statement atau ada yang ingin ditambahkan lagi? Saya rasa cukup Mbak Rani, terkait dengan apa yang tadi kami sampaikan. Saya pikir itu sudah panjang lebar dan bisa dipahami saya rasa. Tapi kalaupun memang ada pertanyaan yang mungkin pada kesempatan ini belum bisa ditanyakan, bisa ke kantor Bawaslu untuk kita lakukan diskusi dengan kami, tingkat kabupaten. Ini itu yang bisa tambahan yang bisa kami sampaikan. Kemudian Mbak Rani, atas waktunya kami ucapkan terima kasih. Baik, sebelum kita tutup acara ini, boleh pada sahabat Bawaslu untuk mengaktifkan kameranya semua supaya kita dokumentasikan terlebih dahulu. Baik. Karena ini ada 2 slide, maka 2 kali pose ya. Oke, bisa mulai? Baik, bisa dimulai ya. Pose pertama. Ya. Pose kedua. Salam awasnya ditunjukkan. Satu, dua, tiga. Baik. Demikianlah program Bawaslu Bicara edisi kali ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa ikuti terus program Bawaslu Bicara. Dan jangan sampai ketinggalan karena kita akan mengupdate terus terkait Pilkada 2020 terutama di Kabupaten Kendal. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Look at the last. Rakyat awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu untuk demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, beriman
tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa.